Terus kenapa sih kok Ramadan ini adalah termasuk bulan yang paling utama? Karena fihi tanzilul Quran. Apa makna daripada nuzul Quran? Karena yang namanya turun, yang namanya turun itu apa? Jadi yang namanya turun itu adalah sesuatu yang punya jilid. Kayak kita, kalau kita itu dikatakan turun ketika dari atas ke bawah. Sementara Quran itu ma'ani, seperti itu. Kenapa kok dikatakan turun? Berbeda kalau kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain, itu benar-benar turun. Kenapa? Karena diturunkannya kitab selain Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur, itu dalam keadaan di dalam suhuf, di dalam suatu di dalam lembaran. Jadi turun dafatan wahidatan. Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab samawiyat yang lain itu turunnya dafatan wahidatan. Ini apa? Turun langsung berbentuk tulisan di dalam papan. Seperti halnya ketika di dalam Quran dikatakan wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si alihi yajruhu ilaih. Ketika Nabi Musa ke Gunung Turisina, Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu di situ selama 40 hari. Ketika pulang, ternyata sebagian dari Bani Israel sudah murtad. Sebagian Bani Israel mengikuti yang namanya Musa as-Samiri, yaitu suatu pengikutnya Nabi Musa dari Bani Israel, tetapi dia pemimpin daripada kaum murtadin. Dia membuat yang namanya patung. Jadi patung ini bisa bersuara ketika ditiup angin. Dan suaranya itu membuat orang-orang Bani Israel mengakui bahwasanya itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa belum datang waktu itu. Dan sebagian besar dari Bani Israel murtad, keluar dari agamanya ketika itu juga. Nah, ketika Nabi Musa pulang dari Turisina, setelah mendapatkan Taurat, ternyata dilihat orang-orang Bani Israel sudah sebagiannya mereka keluar dari agamanya. Marah Nabi Musa sehingga dikatakan wa alqal alwaha, dilempar itu kitab Taurat sama Nabi Musa, dilempar. Sudah saking marahnya Nabi Musa, alqal alwah wa akhadha bi ra'si ahihi, diambil kepalanya Nabi Harun, ditarik jenggotnya Nabi Harun. Wa akhadha bi ra'si ahihi yajruhu ilaih, ditarik, sehingga dikatakan ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi Muhammad Mi'raj ila sama, ketemu Nabi Harun, dikatakan bahwasanya jenggotnya Nabi Harun itu sebagian hitam, sebagian putih. Kenapa? Karena yang putih itu kena tariannya Nabi Musa. Nabi Musa itu har orangnya, panas. Nabi Musa itu jiwa dakwahnya itu nggak boleh ada nahi, nggak ada sesuatu yang mukhalif sama syariat. Nabi Musa langsung melawannya. Nah, akhirnya itu apa? Di situ orang-orang yang murtad dari Bani Israel cuma dikasih satu pilihan, untuk dibunuh. Kalau orang murtad dari agamanya Nabi Muhammad itu dikasih dua pilihan, kembali lagi ke agamanya, atau dibunuh. Tetapi untuk agama Nabi Musa dikasih satu pilihan, bagi murtadinnya dibunuh. Itu toh, Dan tadi sapi yang dibuat dari emas itu dilempar ke laut, Sementara Musa as-Samiri itu tidak dibunuh sama Nabi Musa, tapi dia harus keluar dari Bani Israel. Itu
kejadian Taurat. Diturunkannya Al-Quran, Al-Quran ja'alallahu lahu tanzilaini, ya. Dikatakan Quran itu turun ya dua kali turun. Ya, ini pertama turun di Baitul Izzah, ya. Yang kedua turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Turunnya Quran min Baitul Izzah min Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah itu dafatan wahidah. Jadi seperti kitab-kitab yang lain, ya, seperti kitab-kitab yang lain. Sementara turunnya dari Baitul Izzah itu di mana? Baitul Izzah itu ada di Sama'il Ula, ya. Turunnya Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu tadrijan itu secara sedikit sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Ada kejadian bahwasanya ada pertanyaan oleh para sahabat, ada pertanyaan oleh orang-orang Yahudi ya kepada Rasulullah, ada pertanyaan sekitar tentang masalah, di situ Quran turun. Kejadian seperti kejadian Ifki, ya, kejadian tentang difitnahnya Sayyidah Aisyah, turun Al-Quran yang membela tentang kejadian Sayyidah Aisyah. Dikatakan di situ Sayyidah Aisyah melakukan sesuatu yang tidak pantas, tetapi Al-Quran turun sebagai pembenaran hujah tentang benarnya Sayyidah Aisyah dan yang lain sebagainya. Jadi tanzila ini turunnya Quran itu dua kali, yaitu turun mulai Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah, ya. Terus dari Baitul Izzah itu turun ke Rasulullah secara berturut-turut, ya, gitu. Terus wal kutubu samawiyah kulluhu nazalat daf'ah wahidah. Hadhil alwah allati nazalat fiha Taurah wa mislu al-alwah nazalat fiha Injil, ya. Seperti halnya kitab Taurat itu juga seperti kitab Taurat, kitab Injil yang turun secara langsung. Terus gimana? Apa yang terjadi kepada kitab Taurat setelah meninggalnya Nabi Musa? Ya, kita kembali lagi bahwasanya Taurat ini turun secara langsung, ya, di tangan Nabi Musa. Sepeninggalnya Nabi Musa, kitab Taurat ini, ya, sebagian besar nuskhahnya hilang. Hanya tertinggal qat'un baqiya Bani Israil yuhafizuna 'alaiha ba'da tuwfiya Nabiullah Musa wa Nabiullah Harun. Setelah meninggal Nabi Musa, ya, kita sedikit cerita tentang perjalanan Taurat, ya, bahwasanya kitab Taurat ini sepeninggal Nabi Musa itu hilang sebagian besarnya, dan tinggal lembaran-lembaran sedikit yang dijaga oleh Bani Israil. Wajah al-anbiya ba'dahum, ya, dan setelah itu datang para nabi-nabi Bani Israil, ya. Seperti sudah kita ketahui bahwa Bani Israil itu kebanyakan para nabi zaman dulu, ya. Seperti halnya zaman umatnya Rasulullah itu kebanyakan adalah para ulama, ya. Di zaman itu para Bani Israil itu para nabi. Wajah al-anbiya ba'dahum nabiyyan ba'da nabiyyin kama mislu ulama ummati Rasulullah aliman ba'da alimin. Seperti pada nabi setelah ulama zaman dulu meninggal, setelahnya masih ada ulama, ya kan? Setelah meninggalnya ulama, kurun kedua, kurun ketiga masih banyak ulama lagi. Terus, ya, sampai ulama zaman sekarang berkurang. Itu juga kejadian sama seperti halnya Bani Israil. Bani Israil, ya, saat peninggalan Nabi Musa, setelahnya masih banyak para nabi-nabi. Dilanjutkan nabi setelahnya, sampai, ya, Nabi Allah Isa. Di anna aksarul anbiya wa rusul min Bani Israil, karena paling banyak nabi dan utusan itu dari Bani Israil. Akhirnya itu gimana? Fabaqiya inda Bani Israil ba'da wafati Musa wa Harun arba'ata asya yatabarakuna biha. Jadi yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun terhadap Bani Israil itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah syai'un minal alwah, ini tadi potongan-potongan yang terdapat di dalamnya kitab Taurat. Yang kedua, imamatu Sayyidina Harun,
ya yang ditinggalkan oleh keluarganya Nabi Musa dan Nabi Harun ya untuk Bani Israel itu adalah imamah yang dipakai oleh Sayyidina Harun. Yang ketiga adalah asa Sayyidina Musa, yang ditinggalkan juga adalah tongkatnya Nabi Musa. Yang keempat ya yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa adalah qafizun minal manni alladhi anzalallahu alaihi fi sahra, yaitu suatu wadah yang di dalamnya ada manu. Manu itu apa? Al-manu itu madu yang di zaman Nabi Musa masih hidup ya, itu Bani Israel dikasih cobaan oleh Allah berada di namanya apa? Sahra Saina, yang apa di dalam fitih ya, Sahra fitih. Jadi apa? Bani Israel ya tidak mengikuti perintah Nabi Musa, dikasih cobaan berupa apa? Dia dikurung di padang pasir namanya Tih. Ya, di situ nggak bisa keluar selama puluhan tahun sehingga meninggalkan Nabi Musa. Ketika mereka melakukan perjalanan untuk keluar dari padang pasir yang namanya Tih ini, itu apa? Mereka melakukan perjalanan sampai mereka terkena rasa kantuk, tidur. Ya, ketika bangun kembali lagi ke tempat yang awal. Itu sepanjang tahun. Akhirnya itu mereka sudah nggak bisa lagi untuk melakukan perjalanan yang apa, sudah ais, sudah putus asa. Maka sufiha arba'ina sanah. Selama 40 tahun mereka tinggal di mana? Di Tih. Ya, pada pasir yang namanya Tih, 40 tahun. Nah, terus di mana makannya? Allah Ta'ala ya masih rahmat sama Bani Israel walaupun sudah melawan nabinya. Dikasih mendung yang menutupi mereka untuk berenang mereka setiap hari. Dan juga selain mendung itu, malamnya mereka dikasih oleh Allah Ta'ala cahaya selain cahaya bulan. Dan juga makanannya ya itu ada dua macam, salwa wal mannu. Salwa itu burung yang Allah turunkan dari surga ya, ketika sampai ke bumi sudah berupa apa? Burung goreng. Ya, ayam goreng lah barangnya. Ya, siap saji, nggak usah lagi dimasak. Terus selain itu ada madu di situ juga ya. Salwa itu adalah at-ta'ir ya yang sudah digoreng ya. Wal mannu adalah madu. Itu makanan setiap hari. Datangnya dari mana? Dari surga. Itu ya selama 40 tahun. Nah, dari madu itu masih sisa. Ditaruh di mana? Di kofis. Kofis ini wadah. Nah, keempat barang ini ya oleh Bani Israel ditaruh di peti tabut. Ya, tabut ini mereka tabarukan ya, tabarok, mereka bertabaruk dengan tabut ini, peti yang di dalamnya ada tongkatnya Nabi Musa, yang ada di dalam imamahnya Nabi Harun, ada wadah yang sisa dari madu tadi, dan juga dari apa? Taurat, sisa Taurat yang ada di zaman Nabi Musa. Untuk apa tabut ini? Mereka tabaruk. Ketika ada suatu peperangan, ya, mereka taruh tabut ini di depan tentara. Ya, itu apa? Mesti menang. Gak pernah kalah Bani Israel sampai kedatangan Talut, ya, sampai kedatangan Jalut. Itu suatu apa namanya, Jalut ini orang yang telah membunuh ribuan Bani Israel. Sampai di situ ada Nabi Daud. Walhasil itu kisah daripada Bani Israel yang di situ ada Taurat. Alam walihada qala ta'ala alam tara mala'i min Bani Israil min ba'di Musa iqalu nabi lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi kejadian itu ya tertulis dalam Al-Qur'an, di mana Bani Israel dibunuh oleh tentara Jalut, dan di akhir itu sahabat Bani Israel ini minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kepada kami suatu pemimpin yang bisa mengalahkan Jalut. Akhirnya itu dikasihlah pemimpin yang namanya Talut. Talut ini orang biasa, seorang petani, tapi mempunyai kekuatan untuk melawan tentaranya Jalut. Bahkan yuqadimu dzalika tabut amamahu fil hurub fayansuruhumullahu ala a'daihim. Wastamaru
adalah itu Allah Taala utus Jalut untuk mengalahkan Talut. Setelah itu petinya hilang. Terus Quran, ya. Al-Quran itu turun 2 kali. Nazala minallahil mahfuz. Yang kedua bidayatul nuzuli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Jadi yang kedua turunnya Al-Quran itu secara mufarraq. Wa kanu awal wahyin nazalatul Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, kapan turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran itu Lailah Sabi'asyar min Ramadan. Diturunkan Quran tanggal 17 Ramadan. Qala ta'ala in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allah mengatakan in kuntum amantum, seandainya kalian itu beriman billahi kepada Allah, wa ma dan beriman kepada perkara anzalna yang Allah turunkan, ya. Nah, secara Quran itu kan balik kalamnya, ya. Ini apa? Allah mengatakan in kuntum amantum, ya. Kalian wahai umat Muhammad seandainya iman billahi, ya. Ini kalam Allah Taala yang ngomong. Billahi wa ma anzalna. Wa ma anzalna. Secara ilmu balaghah namanya iltifat. Jadi menyebutkan dirinya di dalam kalam, terus berpindah. Kalam itu menisbatkan dirinya kayak apa namanya? Namanya iltifat secara ilmu balaghah. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal jam'al yaumal taqal jam'an. Seandainya kalian beriman kepada Allah dan yang apa Allah turunkan al-abdina, ya, kepada Nabi Muhammad kapan? Yaumal furqan yaumal taqal jam'an, yaitu hari diturunkannya Al-Quran. Kapan diturun Al-Quran? Yaumal taqal jam'an, kata Allah Ta'ala, hari bertemunya 2 pasukan. Pasukan apa sih? Yaitu pasukan antara orang muslimin dan kufar Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy bertemu dengan muslimin yang pertama kali di mana? Di Badr, ya, Ghazwatul Badr. Terjadinya kapan? Ghazwatul Badr di bulan Ramadan. Jadi turunnya Quran itu di bulan Ramadan. Wa nazala aidan fi Ramadan tas'ah wahidah. Wa lihada qala syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi diturunkannya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit yang pertama di bulan apa? Di bulan Ramadan. Terus turunnya pertama kali kepada Rasulullah. Turunnya kapan? Di bulan Ramadan. Jadi 2 kali turunnya Quran. Turun pertama kali secara langsung di Baitul Izzah di bulan Ramadan, dan turun pertama kali kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Ini suatu kemuliaan bagi bulan ini. Summa qala subhanahu wa ta'ala hudan linnasi, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk apa sih Quran diturunkan? Hudan linnasi, supaya menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda. Di sini ada apa namanya? Keistimewaan ayat Quran. Kenapa dikatakan hudan linnas? Kok bisa? Petunjuk, Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Kalau petunjuk untuk orang muslim itu wajib, ya, sudah jelas. Quran itu petunjuknya orang-orang Islam, itu sudah jelas. Kok dikatakan dalam Al-Quran hudan linnas? Ya, petunjuk kepada semua orang. Masuk di dalamnya siapa? Orang kafir masuk, ya. Orang munafik masuk, yang bukan Islam masuk di dalamnya. Kok bisa? Ya, sementara Al-Quran itu, ya, adalah kitabnya orang muslim. Ya, kenapa? Kok dikatakan di ayat ini hudan linnas? Quran diturunkan untuk petunjuk manusia. Ya, apa maknanya? Oh, maknanya kalau petunjuk untuk orang-orang muslim itu sudah jelas, ya, tidak perlu diterangkan lagi. Ya, tetapi makna daripada petunjuk untuk orang-orang kafir itu artinya rahmah ilahiyah, fatusibu hari rahmah unasun minasyarar, yani minal kufar wal fasikin, fayahdihimillahu tabaraka wa ta'ala bi barakatil Qur'an Ramadan. Jadi diturunkan Al-Quran kepada orang-orang kafir itu apa? Sebagai petunjuk untuk mereka masuk Islam. Ya kan? Di zaman Nabi, ya,
Rasulullah awal mula dakwah itu yang masuk Islam hanya segelintir orang, ya kan? Tetapi di barokah Quran, ya, zaman sekarang berapa ratus juta orang yang masuk Islam, ya kan? Berapa ratus juta orang yang beragama Islam. Ini di barokah Quran. Itu kan semua dari mereka itu ratusan juta ini enggak semuanya adalah keturunan orang Islam. Sebagian mereka adalah mu'allaf, ya, sebagian mereka adalah mu'allaf. Dari mana mereka mendapatkan petunjuk masuk ke agama Islam? Yaitu bi barokatil Quran. Makanya hudan linnas, banyak orang masuk Islam, ya, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Makanya apa? Hudan linnas, gak hanya petunjuk untuk orang Muslim saja, Al-Quran pun menjadi petunjuk untuk orang-orang yang selain Muslim. Ini adalah kebalihan Al-Quran, ya. Kalamnya itu kalam yang sangat balik, teliti. Fayahdihimullahu ta'ala bi barakatil Quran. Maka kamu benar apa yang dikatakan hudan linnas. Terus di dalamnya juga, ya, bahwasanya aku sisihan Ramadan. Suma qala wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ai anna Ramadan yastamil ala kasirin minal bayyinat. Di dalam ayat ini mengatakan apa? Selain hudan linnas, ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ada yang namanya bayyinah, tanda-tanda minal huda dari petunjuk Allah. Ya, di bulan Ramadan ada tanda-tanda besar dari petunjuk Allah untuk orang-orang semua. Apa sih petunjuk yang besar itu? Petunjuk yang besar, ya, hudan apa wa bayyinatin minal huda, ya, tanda-tanda kebesaran Allah di dalamnya itu adalah minal ayatil wadiyah allati hiya min asbabin nasr Islam. Ya, pertama kali perang yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy itu adalah perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ini perang dilakukan oleh Rasulullah, padahal waktu itu orang Muslim niatnya bukan untuk perang, sehingga apa yang dilakukan orang Muslim di situ tidak untuk persiapan perang. Mereka hanya mempunyai 2 kuda, ya, 60 unta. Jumlah tentara berapa? 313. Melawan siapa? Melawan orang-orang kafir Quraisy. Berapa totalnya? Totalnya adalah kurang lebih 1000 pasukan, ya, bersamaan perlengkapan untuk perang. Bayangkan orang Muslim keluar bukan untuk perang, hanya untuk menghadang, ya, kafilahnya sahabat, kafilahnya Muawiyah, ya, kafilahnya Abu Sufyan, ya. Kafilah ini apa? Rombongan pedagang Abu Sufyan, ya. Itu tujuan pertama, bukan untuk perang. Tetapi ternyata, ya, yang datang siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Berapa totalnya? Kurang lebih 1000 pasukan bersamaan apa? Bersamaan mereka punya alat perang yang lengkap, ya, itu masih kalah, ya, kalah tentaranya Rasulullah. Itu bayinah, suatu tanda, ya, bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan Islam ini tersebar ke sekalian alam. Wa minha, termasuk yang ada terjadi dalam Ramadan apa? Fathul Mekah, ya, terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kenapa sih Fathul Mekah? Ya, di Fathul Mekah ini, ya, dibukanya pintu Mekah sehingga apa? Puluhan ribu orang-orang masuk ke dalam Islam, ya, sehingga dikatakan idza ja'a nasrullahi wal fath, ya, ketika datang pertolongan Allah wal fathu, ya, Fathul Mekah, ya, idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Enggak satu orang, 2 orang, enggak, afwaja, berbondong-bondong, ya. Orang-orang Yaman datang, ya. Setiap orang kabilah mengutus utusan, bahwasanya ya Rasulullah, ya, kabilah kami masuk Islam. Ya Rasulullah, kabilah kami masuk Islam. Kapan terjadi itu? Ketika Fathul Mekah, ya. Ini kejadian yang luar biasa. Kapan terjadinya Fathul Mekah? Di bulan Ramadan, ya. Sehingga dikatakan wa fihi bayinan wa bayinatin minal huda.
petunjuk ya yang besar, termasuknya di bulan Ramadan. Kenapa? Di situ ada perang Badar ya. Di situ ada Fathul Mekah ya. Yang di Fathul Mekah ini bahwasanya orang-orang muslim ya di situ berbondong, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Terus apalagi yang terjadi di bulan Ramadan banyak, termasuk Waqatul Tatar Mongol ya, pasukan yang sudah membunuh ratusan ribu orang-orang muslim yang ada di Baghdad ya. Mereka masuk ke kota Baghdad, mereka bunuh semua orang-orang muslim, entah itu laki-lakinya, anak kecilnya, perempuannya ya. Bahkan mereka bikin menara dari kepala-kepala manusia, itu orang-orang Mongol ya, tugasnya orang-orang Mongol. Sehingga di situ ada perpustakaan besar dari orang-orang muslim, diambil perpustakaan, buku-buku yang ada di dalamnya dibuang kemana ya, ke Dajlah ya, sungai yang sangat besar, dibuang buku-buku yang ada di perpustakaan muslim yang di Baghdad, menjadikan jembatan di sungai itu. Ini sungai yang gede di Baghdad ya, buku-buku Islam dibuang situ sehingga menjadi jembatan. Dikatakan apa? Dikatakan waktu itu air yang ada di sungai itu menjadi hitam ya. Itu kebengisan Mongol. Dibakarnya Al-Quran ya, bahkan tidak hanya dibakar, Al-Quran diambil, dicantelin di lehernya babi ya, dicantelin di lehernya babi, di lehernya anjing ya, sebagai istihza'an dari Islam. Kapan bangsa Mongol itu kalah? Bangsa Mongol itu kalah ya ketika melakukan peperangan kepada orang-orang muslim yang ada di Mesir ya, dinamanya Jalut. Di tempat yang namanya di Mesir ya, itu orang-orang muslim bisa mengalahkan bangsa Mongol ya, Ainu Jalut, di tempat yang namanya Ainu Jalut ya. Di situ pertama kali bangsa Mongol dikalahkan. Setelah itu bangsa Mongol tidak lagi keluar taringnya, sudah tidak ada lagi, habis bangsa Mongol dikalahkan. Di mana? Di Ainu Jalut oleh orang-orang muslim yang ada di Mesir. Kapan terjadinya kekalahan bangsa Mongol? Terjadi di bulan Ramadan. Selain itu apalagi yang terjadi di bulan Ramadan? Fathu Baitul Maqdis ya. Setelah zaman dulu Sayyidina Umar bisa mengambil Baitul Maqdis ya, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani menyerahkan kunci gerbang daripada kota Palestina ya kepada Sayyidina Umar. Tapi ya sayang, setelah beberapa ratus tahun kemudian diambil lagi oleh orang Nasrani ya, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Nasrani. Setelah itu apa ya, orang-orang Islam dibunuh ya, orang-orang Nasrani di situ. Datanglah seorang pahlawan Islam yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang berhasil membuka Baitul Maqdis. Kapan terjadinya Fathu Baitul Maqdis? Terjadi di bulan Ramadan ya. Ini Al-Quran sudah dijelaskan zaman Nabi. Zaman Nabi mengatakan ya, diturunkan Al-Quran di zaman Nabi, dijelaskan bahwasanya apa fihi bayyinatin ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan akan terjadi di bulan Ramadan tanda-tanda ya kebesaran Islam. Itu semua benar. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain, karena di dalamnya terdapat bayyinat ya, kebesaran Islam, tanda-tanda kebesaran Islam. Ya tadi yang saya terangkan berupa apa? Berupa tanzilul Quran, nuzulul Quran ya. Terus selain nuzulul Quran ada lagi Badar, perang Badar terjadi di Ramadan, Fathul Mekah di Ramadan ya, dikalahkannya orang-orang Mongol di bulan Ramadan, Fathul Baitul Maqdis di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang besar ya yang menjadi tanda-tanda kebesaran agama Islam terjadi di bulan Ramadan. Itu min fadhailu Ramadan. Termasuk daripada hadis yang datang dari Nabi mengatakan bahwasanya tentang fadilah di bulan Ramadan. Ruwiya Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, yaqulu, beliau mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala. Wa huliqat abwabul jahannam,
ditutup pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, ya, setan-setan diborgol, dirantai sama Allah Ta'ala. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Terus ulama hilaf, apa sih maknanya? Apa sih makna daripada pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya? Terus setan-setan itu diikat, apa maknanya? Apa makna hakikoh? Ya, makna secara nyata bahwasanya benar-benar pintu yang 8 daripada surga itu dibuka semua, ya. Apa majas? Hanya kiasan saja. Itu khilaf bainal ulama. Ikhtalafal ulama fi makna qalihi, ya, berbeda ulama, ya, di dalam qaulnya Nabi, idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahannam. Itu khilaf ulama. Ya, mereka terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, anna dzalika ala sabilil majaz. Itu hanya kiasan saja. Ya, itu bukan hakikatan, tetapi hanya majazan. Fahuwa isyaratun, apa sih maknanya kalau misalnya itu makna majaz? Terus apa yang dikehendaki Rasulullah? Apa makna hadis itu yang mengatakan di bulan Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar? Apa maknanya? Maknanya kasratus shawab wa afu, ya, banyaknya pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, kepada umat Islam di bulan Ramadan, mulai puasa Ramadan. Terus apa lagi? Dilipat gandakan yang amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, ya. Pahala sunnah di bulan Ramadan, ya, seakan-akan pahala fardu, ya. Pahala fardunya gimana? Ditambahkan lagi, ya, sehingga apa? Dikatakan naumu shaim ibadah, ya. Tidurnya aja dikatakan ibadah, apalagi ibadahnya. Makanya itu namanya majazan, ya. Saking banyaknya pahala yang terdapat di bulan Ramadan, itu apa? Seakan-akan dikiaskan pintu surga dibuka untuk orang-orang yang mau beramal taat di dalamnya. Kenapa sih? Karena yang namanya taat, ya, yang namanya ibadah itu musilatun ila jannah, ya. Karena, ya, taat itu adalah sebab orang masuk surga. Makanya karena sebab masuk surga, ya, taat itu adalah sebab masuk surga, maka apa? Dikatakan saking banyaknya taat yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, seakan-akan pintu surga dibuka. Itu. Wa uhliqa abwaabun nar, ya. Terus ditutup pintu neraka. Apa maknanya? Ibaratun an sarfil himam anil ma'asi al-ailah bi ashabiha ilan nar, ya. Dikatakan orang-orang di bulan Ramadan itu banyak yang mereka apa? Sarful himam anil ma'asi, enggak mau maksiat lah di bulan Ramadan, takut, ya, puasa saya batal nanti kalau melakukan maksiat, misalnya apa pahalanya kurang kalau saya itu melakukan maksiat. Nah, sehingga apa? Sarful himam, orang-orang yang tadinya biasa maksiat mengurangi kemaksiatannya, bahkan sebagian besar meninggalkan kemaksiatannya. Karena maksiat sebab orang masuk ke dalam neraka, ya. Itu apa? Ditinggalkannya maksiat, ya, seakan-akan ditutup itu neraka. Itu makna majaznya. Sebagian ulama mengatakan itu maknanya. Nah, sebagian lagi mengatakan enggak, ya, makna itu makna hakikoh, ya, bahwasanya benar-benar Allah buka di bulan itu pintu-pintu surga semua dibuka oleh Allah Ta'ala, ya. Kenapa? Selama 1 tahun pintu surga, pintu neraka itu ditutup kecuali di bulan Ramadan. Dan bahkan katanya ulama apa? Ini makna yang lebih diungguli, ya, namanya makna yang rajih. Ini makna yang lebih tepat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, terus hasil daripada hadis ini apa? Hilaf ini, ya, diambil dari hilaf ini bahwasanya lil jannah abwaab wa anna linar abwaab, ya. Sudah kita ambil aja bahwasanya Rasulullah mengatakan surga itu punya pintu, neraka juga punya pintu. Diambil dari hadis ini, bahwasanya dari surga ada pintunya, neraka juga ada pintunya. Itu. Terus aina hadil abwab wa aina mahalluha fi ilmillah. Terus di mana pintunya? Di mana pintu neraka? Di mana pintu surga itu? Fi ilmillah.
illallah. Itu nggak ada yang mengetahui, hanya Allah Ta'ala. Terus dibahas namanya istidrajat ya, itu pembahasan yang aslinya membahas Ramadan, tetapi ada pembahasan yang selain daripada Ramadan karena menyinggung sedikit tentang Ramadan. Itu ada pembahasan di sini kata misalnya mengatakan tentang surga. Surga itu di mana? Wal mu'tamad ya. Surga itu ada di mana? Qaul yang diiktimati, yang diunggulkan oleh para ulama, annal jannah fawqas sama'i sabi'ah. Ya. Surga itu berada di atas langit ketujuh, wa tahtal arsy, tetapi di bawah ars. Ya, itu qaul mu'tamad indal ulama. Wal arsyu binisbah laha mislu saqfi ala dunya. Dan ars ya binisbat di dunia ya, binisbat dari jannah ya, dilihat dari surga itu seperti langit yang ada di bumi. Jadi apa? Kita bumi ya, di bumi ini melihat langit ya, itu gambaran daripada ketika kita di surga melihat ars. Ya, ars itu ibarat daripada sakaf, ibarat dari atap dari surga. Qala ta'ala khalidina fiha ma damatis samawati wal ard ay ahlul jannah. Wal murad bis sama sama'ul jannah wal ard ahlul jannah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Nah, terus kamu ngambil keterangan ini dari mana? Jangan-jangan kamu ngarang? Enggak. Ya, para ulama ya mengistinbatkan pendapat mereka diambil dari Al-Qur'an. Kata di Quran apa? Khalidina fiha. Orang-orang ahli jannah itu khalidina ya, selamanya fiha di dalam jannah, mada mati samawati wal ard, selagi ya adanya langit dan bumi. Kan langit dan bumi sudah tidak ada di zaman itu, bumi sudah hancur, yang langit sudah rubuh ketika kiamat. Terus apa makna samawati wal ard? As-samawat maknanya aras, wal ard maknanya jannah. Itu diambil dari qaul ta'ala khalidina fiha madamati samawati wal ard. Terus juga di sini dikatakan apa? Qala ulama anal arda kullaha bi bihariha wa anhariha wa jibaliha binisbah lis sama'i dunya mislu darrah bil habai sahiratan. Nah, Habib Salim kemudian membahas juga masalah seberapa sih besarnya langit. Nah, seberapa sih besarnya surga? Dikatakan pertama, bumi ya dilihat daripada semua yang ada isi di dalamnya, ini berupa bihar ya, lautannya, sungai-sungainya, gunung-gunungnya, dibandingkan dengan sama dunya, langit pertama itu seperti biji ya di dalam di dalam ember ya, as-sahiratan. Jadi ada satu ember ya, satu ember gede ditaruh satu biji kecil. Itu ibarat dunia daripada langit pertama. Summa sama dunya binisbah di sama isaniyah kadalik ya, langit pertama ya dibandingkan langit kedua itu sama seperti kayak tadi satu ember ya, di dalamnya ada biji ya. Jadi dunia itu ibarat biji di dalam ember, ember ini biji di dalam ember. Kayak apa kecilnya? Bahkan seperti itu terus sampai langit ketiga. Perbandingan langit ketiga, langit kedua? Kayak biji dimasukkan ke dalam ember. Langit keempat ya, langit keempat sama langit kelima ibarat biji dimasukkan ke dalam ember. Sama keenam kayak gitu juga, ketujuh kayak gitu juga. Terus as-samawati sab'u kulluha wal ardina binisbah lil kursi ya. Terus langit ketujuh langit bersamaan bumi binisbah ya, dilihat dari kursi ya, dilihat kursi ya, kursi yang ada di aras itu apa bandingannya? La syai'a, tidak ada bandingannya. Bukan kayak bandingannya ember lagi, la syai'a, enggak ada apa-apanya. Terus summa samawati sab'i wal ardina wal kursi binisbah lil aras ya. Sekarang arsnya ya, dilihat daripada bumi digabungkan dengan langit ketujuh, tujuh langit
digabungkan bumi, digabungkan sama kursi, ya dibandingkan sama aras, la syai'a, enggak ada bandingannya. Enggak lagi bandingan ember-emberan, embernya dibuang. Summa samawat asab wal ardina wal kursi wal ars binisbah lima huwa fi ilmillah la syai'a. Terus kita kan mengetahui apa fil fawqal ars, ya kan? Ya, itu fi ilmillah. Makanya apa? Makanya kata Al-Salim apa namanya? Bi annahu madza badal aras, sekarang apa lagi di atas aras? Ya, apa yang lebih besar daripada aras? Kita mengetahuinya. Itu fi ilmillah. Ya, karena kita tidak mengetahui setelah aras itu apa. Ya, karena akal kita sudah sampai ke situ aja. Ya, makanya kalau apa kata misalnya ma fawqal aras, ya fi ilmillah, udah kita akal kita sudah enggak nyambung sampai situ. Ya, kenapa? Kalau kata Al-Salim ikulna hawa, ya di atas aras ada kolom, ya terus fa'il ain yang tadi sampai mana? Kolongan aras ini kan nggak sampai. Wa idza qulna fi jirim, oh ada aras lagi yang lain. Fama ada dari jirim, ya jirim ada di aras ada jirim yang lain selain aras. Terus setelah jirim itu ada apa lagi? Ya kan nggak ya kita nggak mengetahuinya, itu fi ilmillah. Maka katanya bahuna takiful ukul, maka aras adalah tempat berhentinya akal. Ya, fi hadzal alam wa fi khalqillah, itu kita enggak tahu lagi setelah itu. Kulluhu fi ilmillah. Fasadaqallahu ta'ala qail wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, maka ya benar qaul qail, Allah Ta'ala mengatakan wa ma utitum, tidaklah kalian diberikan minal ilmi, daripada ilmu, illa qalila, kecuali sedikit. Fal jannah kama qala Allah Ta'ala fiha wa jannatin arduha samawati wal ard, ya. Terus apa? Yakni ardul jannah kas samawati wal ard mustami'at. Dibahas di Al-Qur'an. Berapa lebarnya surga? Di Quran dikatakan wa jannatin arduha samawati wal ard. Ya, bahwasanya lebar dari surga itu kayak semua langit dan bumi dikumpulkan. Ya, itu lebar daripada surga. Jadi langit yang tadi luas sama bumi yang luasnya kayak gini itu dikumpulkan, itu adalah luasnya surga. Alaihissatul wal arad yusawil masalah. Terus aina taqa al mu'tadanha mawjudah ilal an. Ya, ini pembahasan tentang surga yang ditulis di dalam kitabnya Habib Salim. Masih banyak lagi, mungkin kita lanjutkan insyaallah.